Selamat malam teman-teman semuanya. Senang Malam. sekali kita bisa berkumpul, kita berjumpa pada malam hari ini. Meskipun online, meskipun di rumah masing-masing, kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Saya percaya kita semua di sini penuh dengan sukacita. Amin. Mari Amin. saat ini kita mau memuji namanya. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena berbahagianya, gelora sukacita, gelora sukacita di hadapannya, gelora sukacita, sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Kami memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena berbahagianya, gelora sukacita, gelora sukacita di hadapannya. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena berbahagianya, gelora sukacita, gelora sukacita. Sekali lagi, gelora sukacita di hadapannya. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Terima kasih Tuhan, bahwa pada malam hari ini Engkau yang boleh mengumpulkan kami Tuhan. Terima kasih bahwa setiap lawatan-Mu sungguh Tuhan Kau jadikan dalam hidup kami. Maka di setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa ketika kami jatuh, ketika kami dalam suatu masalah, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang tak kurang panjang, telinga-Mu yang tak kurang tajam, untuk boleh mendengar setiap hati kami. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Kiranya Kau boleh menerima Tuhan semuanya ini dalam tangan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap aku dalammu, ku menang bersamamu. Ini setiap hati Tuhan, kami memuji Engkau untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Bahwa pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, ini kami Tuhan. Kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap aku dalammu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap aku dalammu, ku menang bersamamu. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan. Biarlah setiap lagu ini adalah tanda syukur kami Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kami. Ini kami Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap
Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh menjadi Bapa kami. Engkau yang boleh mengurapi kami Tuhan. Ketika kami jatuh, ketika mungkin Tuhan kami lemah, Kau angkat kami untuk terus belajar daripada-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak lelah untuk terus belajar jadi seperti-Mu. Ini kami Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta bagi kami, yang menjadi terang atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Bapa kami surga, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku, ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Kau dalam-Mu dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau terus jadi seperti-Mu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Kau dalam-Mu dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan, di setiap hati kami mau belajar terus Tuhan jadi seperti-Mu. Kami tahu Tuhan tidak mudah, namun Engkau yang boleh menyangkuti kami, Engkau yang boleh ada untuk setiap kami Tuhan. Ini setiap pribadi kami, biarlah Engkau basuh setiap yang luka, dan Engkau Tuhan boleh jadi satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Tuhan, terima kasih Engkau yang boleh hadir Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Kami percaya bahwa boleh hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh bertahta dalam hati kami semua. Engkau boleh bertahta di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Kiranya Engkau saja Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan dan harapan yang baru untuk setiap pribadi kami. Dan kami juga mau berdoa agar kiranya Engkau boleh berkati Ko Michael. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati setiap pikiran, setiap apa yang boleh Ko Michael siapkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kiranya Engkau boleh bertahta dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau boleh menjadi sumber kekuatan untuk setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan, siapkan hati kami. Ini setiap kami hamba-Mu Tuhan yang siap mendengarkan Engkau. Kiranya Engkau menjadi kekuatan untuk kami semua. Ini kami Tuhan, ini kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Shalom teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya berasal dari Paroki Roh Kudus Surabaya. Shalom. Saya mempunyai Halo. Halo. Saya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak. Anak saya saat ini kelas 2 SMP di Santa Clara. Nah, kebetulan saya tetanggaan dengan Levi dan Livi. Tetanggaan, hampir depan-depanan rumah, seberang rumah. Kemarin sempat diminta untuk mengisi di PD Muda-Mudi GYB bulan lalu, tapi kebetulan nggak bisa. Bulan ini juga sudah diiyakan tiba-tiba harus ke Jakarta. Tetapi puji Tuhan, karena online jadi di mana saja bisa. Kalau offline pasti sudah nggak bisa. Nah, saya dikasih tema tentang Killing Me Softly, yang menurut saya agak kontradiksi dengan ayatnya. Ayatnya diberikan jangan membunuh dan jangan mencuri. Sedangkan temanya Killing Me Softly. Kita berkata jangan membunuh, tetapi kita minta dibunuh perlahan-lahan. Nah, kalau saya bertanya, kalau bisa memilih, enakan dibunuh perlahan-lahan, apa dibunuh dengan cepat-cepat sih? Kalau bisa memilih nggak dua-dua ya. Jangan dibunuh ya. Tetapi ini membunuh secara perlahan-lahan. Yang secara tidak langsung, kadang-kadang secara sadar nggak sadar, ternyata ini kita lakukan. Saking perlahan-lahannya, sampai kita sendiri tidak menyadari kalau ini juga kita melakukan. Kalau sesuatu yang drastis, kadang-kadang kita sadar. Tetapi saking perlahan-lahannya, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar kita telah melakukan. Coba saya share screen. Bisa kelihatan ya? Nah, Killing Me Softly ini diambil dari Keluaran 20 ayat 13 dan 15, yang kalau kita lihat, ini sesungguhnya adalah 10 perintah Allah. Perintah yang kelima, jangan membunuh, dan perintah ketujuh, jangan mencuri. Kita juga harus melihat, kenapa sih sampai ada perintah Allah? Perintah, atau kadang-kadang kita lihat itu sebagai suatu peraturan, biasanya ada karena ada peristiwa. Dan kalau 10 perintah Allah ini ada, karena kita tahu zaman dulu bangsa Israel itu bebalnya seperti apa kepada Tuhan. Begitu banyak Tuhan menolong, Tuhan menunjukkan mujizat kuasanya, tetapi selalu bangsa Israel ada aja yang dilakukan. Sehingga keluarlah 10 perintah Allah ini. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lebih khusus jangan membunuh dan jangan mencuri.
Nah, kita lihat. Ternyata jangan membunuh, jangan mencuri keluar karena ada kejadian begitu banyak. Terjadi pembunuhan, terjadi pencurian begitu banyak sampai keluar 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri. Thomas Hobbes berkata, Thomas Hobbes ini adalah seorang filsuf dari Inggris yang hidup pada abad 17. Dia berkata, ternyata insting manusia itu cenderung ingin berperang sebagai upaya meraih dominasi atas orang lain. Karena itulah lembaga pemerintah dibentuk supaya hukum dan ketertiban terpelihara. Ternyata ada peraturan, ada perintah, itu karena insting manusia itu cenderung ingin berperang. Sebagai upaya untuk apa sih? Untuk meraih dominasi atas orang lain. Jadi, kadang-kadang kita juga membunuh biarpun secara tidak langsung ataupun mencuri secara tidak langsung. Karena apa? Karena ini insting. Karena kita ingin mendominasi terhadap orang lain. Nah, sedangkan kalau menurut arti, membunuh itu menghilangkan nyawa atau mematikan. Kalau menghilangkan nyawa, kita semua tahu. Terjadi pembunuhan, sengaja dibunuh ataupun tidak sengaja, itu tetap pembunuhan. Mematikan potensi atau mematikan karakter termasuk membunuh. Kadang-kadang ini yang kita tidak sadari. Kadang-kadang di zaman sekarang, zaman sosial media, sosmed, ini banyak terjadi. Dengan ujaran kebencian, bullying, bahkan baru-baru ini ada survei dari Microsoft tentang kesopanan dalam bersosial media. Dan ternyata dari 32 negara yang disurvei, negara Indonesia itu ada di peringkat 29 dalam hal kesopanan dan etiket di dalam bersosial media. Dan seakan-akan banyak orang Indonesia yang tidak menerima dan akhirnya situs Microsoft dibombardir dengan kata-kata dari orang Indonesia sehingga Microsoft sendiri harus menutup kolom komen agar komen orang Indonesia. Dan itu ternyata semakin membenarkan ternyata hasil survei itu adalah benar. Di Asia malah nomor 1. Kalau dari 30 negara di dunia yang disurvei, Indonesia 29. Biarpun mungkin ada yang lebih parah dari Indonesia berarti. Tetapi memang kita melihat akhir-akhir ini orang Indonesia juga sangat-sangat aktif di sosial media. Dan seakan-akan kalau akhir-akhir ini, kemarin saya secara iseng sempat mengikuti, sempat melihat tentang yang lagi happening, YouTuber Vicky Naki dan Dayana. Yang akhirnya situs Dayana itu sampai dia tutup komen, dia hapus Instagram, dia hapus YouTube-nya, dia hapus macam-macam karena ujaran kebencian orang Indonesia. Sampai akhirnya dia stres, dia tertekan, dia menangis, dia minta maaf, tetapi sama. Semua itu terjadi. Dan tanpa terasa, itu juga sudah melakukan pembunuhan. Pembunuhan potensi. Saya sempat melakukan hal ini, terutama kepada anak. Yang kalau anak datang kepada saya bertanya tentang soal matematika, saya menjelaskan dengan tidak sabar, dan saat itu saya berkata, kamu kok jadi anak bodoh sekali. Secara tidak langsung saya membunuh potensinya. Dulu saya tidak sadar. Buat saya ucapan itu biasa. Kan kenyataan. Tetapi ternyata tidak. Seharusnya saya bisa berkata yang lebih baik. Bisa juga mematikan karakter. Contoh yang paling nyata adalah dengan ujaran-ujaran kebencian, orang yang jujur di internet dibully menjadi seseorang yang bersalah. Mungkin beberapa waktu lalu Gubernur Jakarta Ahok sempat terjadi. Secara karakter dia dimatikan karena dianggap ujaran kebencian terhadap suatu agama, sehingga karakternya yang baik berubah menjadi buruk.
Ternyata untuk zaman seperti sekarang ini, membunuh itu sudah tidak harus dilakukan dengan senjata ataupun pisau. Tetapi senjata yang paling berbahaya untuk membunuh ternyata adalah mulut. Atau yang paling berbahaya sekarang adalah dengan media sosial. Kita bisa menciptakan sesuatu pembunuhan. Dan semua orang sekarang sangat-sangat gampang. Di era medsos seperti ini. Dan kita lihat, mencuri juga sama. Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Bisa mencuri harta benda, bisa mencuri posisi, bisa mencuri jabatan. Dan yang paling sering kita tidak sadar, ternyata banyak juga kita melakukan adalah mencuri sukacita dan damai sejahtera dari seseorang. Saya pernah mengalami ini. Di saat istri saya pulang ke rumah dengan penuh sukacita, dia hendak menyampaikan sesuatu kepada saya. Dengan berkobar-kobar, dia sangat bersemangat bercerita, dan saya tanggapannya jelek. Dengan mood yang jelek, malah saya mengacukan dan kayak acuh. Dan akhirnya saat yang sama sukacitanya hilang. Dan akhirnya bisa 1 minggu. Sukacita damai sejahtera. Bukan cuma dia, yang istri saya hilang. Di rumah pun tidak ada damai sukacita. Ternyata saya menghilangkan damai sukacita juga dari istri saya. Kalau ada terjadi pembunuhan dan pencuri, sesungguhnya yang melakukan kan kita. Ternyata teman-teman, kita ini, kenapa sih kita mencuri? Kenapa sih kita membunuh? Ternyata secara tidak langsung kita mencuri karena ada sesuatu dari dalam diri kita yang hilang. Kenapa sih kita membunuh? Karena ada sesuatu di dalam diri kita yang mati. Ternyata terjadi pencurian, terjadi pembunuhan karena ada campur tangan pihak ketiga. Kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 10, di sini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Siapa sih pencuri di sini? Pencuri di sini adalah si jahat. Ternyata Tuhan sudah mengingatkan kita. Engkau suatu saat akan dicuri. Engkau suatu saat akan dibunuh, bahkan dibinasakan. Kalau engkau membiarkan engkau dicuri dan dibunuh. Teman-teman, ini adalah cara si jahat untuk memakai kita untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dia tidak bisa membunuh, dia tidak bisa mencuri. Tetapi dia memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan kepada sesama kita. Coba kita lihat. Ini adalah 3 cara si jahat untuk merusak hidup kita melalui 3 proses ini. Pertama, mencuri. Apa sih yang dia curi? Yang dicuri adalah kebenaran di dalam pikiran. Dia menipu dengan pemikiran palsu yang terdengar masuk akal, tetapi jauh dari kebenaran, sehingga kita kehilangan arah tujuan, sulit membedakan antara benar dan salah. Teman-teman, saya pernah mengalami ini. Ceritanya begini. Entah kenapa, dari saat saya masih SD, SMP, SMA, setiap saya berbelanja, selalu uang kembalian saya tuh pasti lebih. Tidak pernah kurang. Ada yang pernah ngambil uang di ATM lebih? Mungkin nggak ada ngambil uang di ATM lebih. Saya beberapa kali. Keluaran uang dari ATM lebih. Ya puji Tuhan kalau pecahannya 100.000. Berarti kelebihan 1 lembar lumayan. Tapi waktu zaman dulu, waktu saya mengalami itu,
Pecahan paling besar di ATM itu 20.000. Saya berbelanja dari hal kecil sampai hal besar, selalu lebih. Dan saya selalu berkata, kan saya tidak mencuri, kan saya tidak menipu. Bukankah ini berkat? Bukankah Tuhan bisa mendatangkan berkat dari siapa saja? Bukankah Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi berkatnya? Dan buat saya itu adalah berkat Tuhan. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Ternyata ini adalah kerja si jahat. Dia menipu pikiran saya dengan sesuatu yang palsu, yang terdengar masuk akal. Tetapi sesungguhnya sangat jauh dari kebenaran. Itu yang menyebabkan saya kehilangan arah dan tujuan. Saya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Memang saat itu saya jauh daripada Tuhan. Tetapi pembenaran saya menurut versi Tuhan. Seakan-akan versi Tuhan. Secara tidak langsung, teman-teman, saya sudah masuk ke dalam jebakan si jahat. Karena dia mencuri sesuatu di dalam diri saya, maka yang terjadi adalah saya mengambil yang bukan hak saya. Sesungguhnya kembalian itu bukan hak saya, tetapi saya ambil seolah-olah hak saya. Sehingga yang menanggung akibat dari saya ambil adalah kasir atau teller. Sampai suatu ketika saya harus kehilangan semua yang saya punya. Saya kerja sama temen, kongsian berdua, dan ternyata semua yang saya punya dibawa kabur sama dia. Dan dia menghilang begitu saja. Dan saya datang kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Engkau ngambil semua, Tuhan? Tuhan gak jawab, teman-teman. Dan saya jawab, bukankah selama ini Engkau yang dalam sekian tahun, mungkin kehilangannya sama dengan yang Engkau hilang saat ini. Kalau saat ini yang Engkau kehilangan adalah bukan hakmu, terus kenapa Engkau mesti mempertanyakan? Setelah saya pikir-pikir, benar teman-teman. Mungkin kelebihan-kelebihan yang secara tidak langsung bukan hak saya, tetapi saya ambil. Di total-total sama dengan saya kehilangan. Dan saat itu saya sadar, saya harus setia di perkara kecil. Saya tidak bisa mencuri yang bukan hak saya. Baik itu materi, baik itu waktu. Dan yang kedua, ternyata setelah si jahat mencuri sesuatu dari diri kita, maka tiba saatnya dia akan membunuh. Setelah kita kehilangan arah dan tujuan, jiwa akan dibunuh melalui ketakutan dan kekhawatiran. Sukacita dan damai sejahtera akan hilang dari hati kita. Kita akan stres dan depresi, sehingga menyebabkan hati tidak tenang. Mungkin ini yang dialami oleh orang-orang yang secara tidak langsung kita juga menjadi penyebab loh. Mungkin kita mulai dari mencuri kebenaran dari pikiran orang. Kita mulai memanipulasi teman untuk suatu tujuan yang tidak benar. Sehingga orang tersebut mulai timbul ketakutan, kekhawatiran, hilang damai sukacita. Mulai stres dan depresi, hati menjadi tidak senang. Dan seakan-akan, ya ini yang dinamakan killing me softly. Dibunuh secara perlahan-lahan, kalau tidak disadari, maka akan sampai kepada proses yang ketiga, membinasakan. Karena akibat kehilangan arah, jiwa menjadi ketakutan, menjadi stres dan depresi,
tubuh akan mulai sakit-sakitan, menjadi miskin dan menderita, dan akhirnya binasa. Contoh paling gampang, teman-teman. Di saat pandemi ini, di samping virus itu begitu mematikan, tetapi ternyata banyak orang loh yang stres. Banyak orang yang sakit dan malah meninggal bukan karena kena virus. Karena apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena stres. Padahal mereka tidak kejangkit virus. Tetapi karena berita di media sosial dengan begitu gencar tentang virus yang berbahaya, setiap hari angka orang yang terkena virus COVID meningkat. Akhirnya apa? Secara perlahan-lahan damai sukacita dari dalam diri kita itu dicuri dengan berita yang kita dengar. Dan lama-kelamaan di saat kita mempercayai itu mulai muncul ketakutan. Untuk kemana-mana takut. Untuk mau ngapain saja takut. Untuk keluar ketemu orang aja takut. Yang ada apa? Kekhawatiran, ketakutan. Begitu ada orang bersin, orang batuk, di samping langsung kaget, langsung depresi, hati tidak tenang. Dan lama-lama secara tidak langsung kita menjadi stres dan depresi. Akhirnya apa? Akhirnya sakit. Akhirnya bukan kena COVID tetapi kena sakit lain. Karena kan bukannya hati yang gembira adalah obat. Ternyata enggak. Ternyata tidak ada kegembiraan, akhirnya jadinya malah stres yang berlebihan. Dan bisa aja akhirnya menderita dan akhirnya binasa. Secara tidak langsung si jahat sudah merusak hidup kita melalui 3 proses ini. Proses ini berlangsung, apakah berlangsung secara cepat? Tidak. Proses ini berlangsung secara sangat-sangat soft. Sehingga kita tidak menyadari. Teman-teman, kalau kita tidak mau mengalami ini semua, maka kita juga harus paham. Ternyata jangan biarkan si jahat untuk mengambil dan mencuri sesuatu di dalam diri kita. Jangan pernah membiarkan si jahat mencuri sukacita di dalam diri kita. Jangan biarkan si jahat mencuri pikiran tentang kebenaran akan Tuhan. Karena apa? Di saat dia mencuri dari diri kita, maka kita akan kehilangan dan kita akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Contoh paling gampang adalah luka batin. Dulu saya mengalami luka batin parah dengan orang tua. Waktu sekolah sampai kuliah saya selalu berkata, saya tidak punya papa seperti itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Di saat saya menjadi papa, saya jadi plek seperti itu. Dan bahkan lebih jahat. Apakah saya sadar? Enggak. Sama sekali orang bilang, kamu luka batin. Saya bilang enggak. Saya enggak sadar. Dan itu berjalan berproses bertahun-tahun lama. Dan itu menyebabkan saya juga mencuri sukacita dari anak saya. Bahkan secara tidak langsung saya mulai membunuh dia. Membunuh di dalam ketakutan, kekhawatiran. Setiap dia bertemu saya, dia takut. Setiap dia ada salah, pasti dia khawatir. Dia nggak bisa tidur. Untung teman-teman, sebelum saya masuk di tahap ketiga membinasakan, Tuhan menolong saya. Dia menyadarkan sesuatu. Dan saya bisa mengakui kalau ternyata saya mempunyai luka batin. Dan saya datang ke hadapan Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan itu semua. Sehingga saya tidak sampai di tahap yang ketiga, membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan hidup saya, membinasakan anak saya, dan keluarga saya. Teman-teman,
sadari si jahat ini ada. Tujuannya apa? Mau menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan membunuh, dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia akan memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan hal yang sama. Kita akan dipakai untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan untuk sesama kita. Teman-teman, saya sesungguhnya kalau bilang mencuri, banyak hal yang saya lakukan. Salah satu contoh adalah ini. Saya tiba di Jakarta, di Surabaya itu tahun 1993. Saya senang mencuri rambu-rambu lalu lintas. Di rumah saya banyak. Tujuannya apa sih? Cuma buat kebanggaan. Karena apa? Setelah saya sadar, ada sesuatu yang hilang dari diri saya sehingga saya butuh pembuktian diri. Saya kehilangan identitas, sehingga saya harus mencuri untuk menunjukkan identitas diri. Waktu kecil saya sering dibully sebagai seseorang yang penakut. Saya kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri saya dicuri dengan bullying. Sehingga saya mencuri sesuatu untuk menumbuhkan identitas. Menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau teman-teman tahu, waktu zaman dulu ada telepon koin, ada kotak box teleponnya, di kos-kosan saya ada. Saya punya di rumah. Di kos-kosan saya punya. Koleksi rambu-rambu lalu lintas dari yang kecil sampai yang besar di jalan tol saya punya. Hal yang sepele. Pan pizza di rumah dari yang kecil sampai yang large saya punya. Jangan ditanya bawahnya seperti apa. Ternyata teman-teman, karena ada sesuatu yang dicuri terlebih dahulu di dalam diri kita. Sehingga kita mencuri untuk pembuktian diri. Berarti kalau kita tahu kerja si jahat, sama seperti kita tahu penyakit, berarti kita harus tahu cara pencegah. Apa sih? Gimana sih cara untuk mencegah pencuri itu supaya jangan mencuri sesuatu di dalam diri kita? Tuhan mengeluarkan dalam perjanjian baru perintah yang lebih simpel. Kalau di perjanjian lama keluar perintah 10, maka di perjanjian baru di Matius 22 ayat 37 sampai 39 keluarlah ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sendiri. Ternyata kunci yang pertama adalah kasihilah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa, tidak mungkin kita akan menyakiti sesama. Dulu saya berkata, saat saya pertama membaca ayat ini, saya bilang Tuhan ini begitu egois. Kenapa egois? Karena dia menghendaki hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam perjalanan waktu saya tahu. Kenapa perintah ini keluar? Karena Tuhan tahu. Kalau saya mencintai istri saya, anak saya, melebihi Tuhan, atau saya mencintai pekerjaan saya, melebihi Tuhan, atau saya mencintai harta benda saya, melebihi Tuhan, maka yang terjadi, semua itu akan hilang. Dan ketika semua itu hilang, yang terjadi adalah kekecewaan yang muncul di dalam diri kita. Hanya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, kita tahu Tuhan tidak akan pernah hilang.
Dan dia tidak akan pernah mengecewakan. Satu-satunya yang kita cintai, yang tidak pernah mengecewakan diri kita dan tidak pernah hilang dalam diri kita, hanya Tuhan. Selain itu, suatu saat akan hilang. Dan di saat itu hilang, kita akan kecewa. Dan ternyata ada hukum kedua yang sama dengan hukum pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak senang membuli orang, kita tidak senang orang mematikan potensi dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita pun tidak akan mematikan potensi orang. Kita pun tidak akan membuli orang lain. Kalau kita tidak mau kita dibunuh, maka yang terjadi adalah kita jangan membunuh orang. Kalau kita tidak mau orang mencuri sesuatu dari diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita jangan mencuri. Sama. Kalau kita mencuri sesuatu seperti cara cerita saya tadi, saya mengambil hak yang bukan hak saya. Ternyata di saat saya kehilangan, buntut-buntutnya kan saya komplain. Padahal di saat saya mengambil, saya tidak pernah komplain. Tapi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri saya, padahal aku dari Matius 22, 37 sampai 39 ini tentang kita harus mengasihi Allah akal budi, dan hukum yang kedua kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka ada 2 poin yang harus kita lakukan agar si jahat tidak pernah bisa mencuri sesuatu dari diri kita. Pertama, jangan pernah kehilangan kreativitas. Pasti teman-teman bertanya, kok kenapa kreativitas ya? Sesungguhnya orang yang mencuri dan membunuh itu karena mereka kehilangan kreativitas. Yang mereka tahu hanya itu. Hanya membunuh dan mencuri. Di saat dia tidak ada uang, di saat dia kesusahan, dia tidak ada kreativitas. Yang dia tahu hanya mencuri. Itu hal yang termudah yang dia dapat. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau baca dari Kejadian, kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Sang Pencipta. Sebelum kita tahu Tuhan itu adalah sumber kasih, maka yang paling pertama, karakter Tuhan itu adalah pencipta. Dan dia mencipta dengan kreativitas yang begitu luar biasa. Contoh paling mudah. Vivi dan Vina adalah seorang kembar, identik, tetapi ada yang berbeda. Biarpun sampai sekarang saya tidak bisa membedakan sih. Mana yang ini saya tidak bisa. Tetapi luar biasanya Tuhan, dia tidak menciptakan sesuatu yang sama. Bahkan sidik jari yang sekarang kita pakai untuk identitas diri, semua orang di dunia tidak mempunyai sidik jari yang sama. Luar biasa Tuhan. Kreativitasnya tidak habis. Tidak pernah habis. Dia punya berbakat untuk melakukan hal, memberikan berkat kepada kita. Teman-teman, kalau teman-teman juga baca di kitab Kejadian, di saat manusia pertama diminta Tuhan untuk memberi nama kepada binatang di hutan. Teman-teman pernah bayangkan nggak? Waktu itu Adam memberi nama itu kepada binatang di hutan berapa banyak. Dan ternyata Adam tidak kehabisan ide loh untuk memberi nama. Padahal kita anak satu aja untuk mencari nama anak sampai puyeng. Cuma menentukan nama satu orang anak loh. Bingung. Jangan-jangan nama ini ya, atau nama ini ya, nama ini ya. Itu aja sudah bingung. Adam enggak. Habis nama binatang-binatang hutan, dia harus membeli nama untuk binatang burung-burung di udara.
Dan ternyata dia tidak kehabisan ide. Teman-teman, kalau saya mau ngajak teman-teman flashback, seperti Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 3, kita harus menjadi seperti anak kecil. Saya mengambil perumpamaan Tuhan, kita harus menjadi seorang anak kecil dalam konteks kreativitas. Ingat nggak saat teman-teman waktu masih kecil? Anak kecil itu kreativitasnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dia bisa datang kepada kita dan bilang, "Papa, ayo kita main perang-perangan." Dan apa yang dikasih sebagai senjata? Bantal. Dalam benak dia, bantal itu sebagai senjata. Atau mungkin yang anak-anak perempuan yang main masak-masakan, padahal peralatan masak itu bukan seperti yang ada di dapur. Tetapi imajinasinya luar biasa. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, kreativitas di dalam diri kita hilang. Dan akhirnya apa? Kita menjadi seorang yang mencontoh. Kita menjadi seorang follower, hanya mengikut. Ada sesuatu yang bagus, teman-teman, di saat COVID. Kenapa? COVID ini adalah suatu masalah yang paling besar, di mana begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan job. Tetapi kita lihat, ternyata muncul kreativitas-kreativitas baru. Begitu banyak UKM-UKM yang berkembang dari bisnis rumahan. Berbagai macam mereka bisa menciptakan untuk dijual. Ternyata tekanan memunculkan kreativitas. Contoh paling gampang. Jeruk dan jus jeruk. Lebih mahal mana, teman-teman? Jeruk, buah jeruk, dan jus jeruk. Lebih mahal mana? Jeruk kok. Jeruk. Masa lebih mahal jeruk? Jus jeruk. Kita beli jus jeruk. Bener. Padahal yang membedakan apa sih, teman-teman? Jeruk dan jus jeruk. Tekanan. Di saat kita mempres, di saat kita meremas jeruk itu untuk keluar airnya. Tekanan itu yang bikin mahal sesuatu, membuat mahal jeruk. Maka yang saya mau katakan adalah apa? Kalau saat ini Anda mengalami pergumulan, Anda mengalami tekanan di dalam hidup Anda, maka berterima kasihlah. Bersyukurlah. Kenapa? Karena itu akan memunculkan kreativitasmu. Karena itu akan menaikkan hargamu. Karena itu akan menaikkan value-mu di dalam hidup. Saat ini saya berada di Jakarta. Karena apa? Pertama juga tekanan pekerjaan. Dan akhirnya saya harus menciptakan sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru untuk peluang kerja yang lebih. Yang mungkin kalau dulu saat tidak ada tekanan ini tidak pernah terpikirkan untuk saya lakukan. Saya tidak pernah atau bahkan saya tidak berani untuk mengambil risiko ini. Tetapi ternyata di saat ada tekanan, kreativitas dimunculkan. Pikir kreatif ya. Kita berbicara konteks kreativitas dalam hal positif yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ternyata teman-teman, jangan pernah kehilangan kreativitas. Kerjaan, mereka kehilangan uang, maka yang terpikirkan di dalam benak mereka adalah mencuri. Mereka mencuri karena mereka kehilangan kreativitas. Mereka tidak tahu apalagi yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan pendapatan. Kalau kita tidak mau pernah kehilangan kreativitas. Yang kedua,
Jangan pernah kehilangan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 8, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya, bukan cuma di saat kita mengalami hal-hal yang enak kita mengucap syukur, tetapi di saat hal-hal yang tidak enak sekalipun, maka mengucap syukur kita. Di saat kita mengucap syukur, si jahat tidak akan pernah bisa mencuri sukacita di dalam diri kita. Teman-teman sadar nggak kalau kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini adalah 3 buah awal dari buah roh. Dari secara cuma-cuma tanpa usaha. Kalau kesabaran, pengendalian diri, kita butuh usaha. 6 yang lain kita butuh usaha. Tetapi kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini adalah pemberian secara cuma-cuma. Syaratnya apa? Hanya datang kepada Tuhan. Tapi yang terjadi saat ini adalah apa? Kita tidak mempunyai waktu. Kita tidak pernah bisa datang kepada Tuhan untuk membiarkan diri kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga begitu gampang kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini hilang dari diri kita. Atau buah jeruk, dia pernah berusaha sendiri untuk mendapatkan makanannya? Enggak. Dia cuma membiarkan menyerap sari makanan dari ranting, dari daun, dari pohon. Dia tidak perlu usaha. Dia tidak perlu usaha berkata kepada tuannya, aku belum disiram loh. Sama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini hanya bisa kita peroleh di saat kita ada dekat dengan Tuhan. Dan di saat kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, maka si jahat tidak akan pernah bisa mencuri sesuatu dari diri kita. Kalau dia tidak bisa mencuri, untuk itu maka marilah kita selalu kreatif, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan untuk menutup pada malam hari ini, saya mau bersharing sesuatu, teman-teman. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, tiba-tiba anak saya berkata, "Pak, kok tas saya tidak ada?" Saat itu yang muncul di pikiran saya pertama kali adalah marah. Kenapa? Saya langsung menuduh anak saya, "Loh, kamu nggak menyiapin tasmu dari malam, tak?" Tapi dia datang lagi kepada saya dan dia berkata, "Pak, nggak ada." Saya bilang, rumah cuma sekecil gini, kamu nyari tas nggak ada. Saat itu dia mulai ketakutan. Seakan-akan saya adalah orang tua yang tidak percaya kepada kata-kata anak. Dan ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Dari lantai 2 sampai lantai 1, sehingga dia membawa tas anak saya. Apa yang terjadi?
sukacita di dalam rumah hilang. Berganti apa? Berganti ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa, teman-teman? Karena kita tahu di saat kita kenal dengan niat jahat, pasti akan muncul ketakutan. Muncul kekhawatiran, muncul stres. Kenapa? Karena selama 3 hari berturut-turut di deretan rumah saya kemasukan, lalu deg-degan di dalam rumah, stres. Apalagi menurut tetangga berkata, "Ko, kalau kamu di dalam rumah tidak bisa bangun, dan saat yang sama di rumah kamu juga ada gonggong, sehingga dia bisa membuat satu rumah tidur pulas, tidak bangun." Dan ternyata itu mengkhawatirkan, teman-teman. Selama berhari-hari tidak ada sukacita di dalam rumah. Anak saya bertanya kepada saya, "Pak, bukankah kita setiap malam tidur berdoa minta perlindungan Tuhan? Bukankah setiap malam kita berdoa supaya Tuhan menjaga tidur kita dari hal yang jahat?" Tapi kok kenapa bisa terjadi seperti sampai suatu saat saya berdoa kepada Tuhan dan saya tanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya jawab?" Tuhan berikan hikmat untuk saya jawab. Ternyata di dalam saat teduh saya dan anak saya kepadamu. Dan suatu saat Tuhan menjawab doa saya. Tuhan berkata seperti ini. Sama seperti ayat tadi. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup. Kecurian kok dibilang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tuhan cuma berkata, kalau menurut orang dunia, engkau disirap. Kalau menurut dunia, engkau tidur karena pencuri menyirapmu. Dia bilang, menurut saya tidak. Saat yang sama saya sadar, teman-teman. Apa yang terjadi kalau ada pencuri di dalam dan saya atau anak saya terbangun? Maka yang terjadi bukan pencurian lagi, bisa pembunuhan. Dan malah bisa binasa satu rumah. Saya sadar, ternyata kalau Tuhan menjaga saya dan keluarga begitu luar biasa. Dan ternyata itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera yang jauh melampaui yang saya pikirkan. Kenapa? Yang saya pikirkan adalah dengan menambah teralis, menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, menimbulkan rasa damai. Tetapi ternyata enggak.
cara-cara dunia tidak bisa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Saya percaya, di saat saya menambah terali, saya menambah kunci gembok dan macam-macam, belum tentu saya akan merasa hilang ketakutan, hilang rasa was-was, tidak khawatir lagi. Enggak. Pasti tetap khawatir, pasti tetap takut, pasti tetap berjaga-jaga. Tapi di saat saya tahu, Tuhan melindungi saya dengan begitu sempurna. Saat yang sama, ketakutan, kekhawatiran itu diganti dengan sukacita. Dan di saat yang sama, anak saya ketakutannya hilang. Yang awal mulanya dia takut, ditinggalkan sendiri, sehingga saya tidak bisa pelayanan. Saat yang sama dia bilang, "Pak, pelayanan aja. Saya sudah nggak takut di rumah sendiri." Kan bukankah kita di rumah selalu dijaga Tuhan? Teman-teman, mari kita jangan pernah membiarkan si jahat untuk mencuri sesuatu di dalam diri kita. Mari kita selalu mempunyai kreativitas, karena kita tahu Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Karena Dia adalah seorang kreator yang begitu kreatif. Dan kita diciptakan segambar seturut dengan Tuhan. Kalau Bapa kita sangat kreatif, artinya kita juga sangat kreatif. Bahkan kita mampu untuk memunculkan ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau engkau saat ini stuck dalam pergumulan, jangan biarkan pergumulan itu menguasaimu. Tapi jadikan pergumulan itu sebagai value yang lebih untuk memunculkan kreativitas. Jangan biarkan karena pergumulan sehingga kita mengambil sesuatu hal yang salah. Jangan biarkan karena pergumulan sehingga kita harus mencuri bahkan membunuh. Biarpun secara bukan dalam arti sebenarnya. Tapi jadikan itu sebagai nilai tambah. Jadikan pergumulan itu sebagai pemicu untuk kita jadi lebih kreatif. Dan jangan pernah membiarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu hilang dari diri kita. Untuk itu, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena itu diberikan Tuhan secara gratis. Dan dengan itu, kita tidak akan pernah membiarkan diri kita ada sesuatu di dalam diri kita dicuri oleh si jahat. Sehingga di saat kita tidak ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita, malah bertambah berlebih, mengalami kepenuhan, maka kita bisa membagikan. Kalau kita kekurangan, maka yang terjadi adalah kita mencuri untuk menutup agar kita lebih. Tapi di saat kita lebih, maka saat yang sama ada hal yang bisa kita bagikan. Kalau kita dipenuhi dengan kasih, damai, sukacita, maka sesuatu yang berlebihan itu akan kita bagi. Teman-teman, mari kita mau menundukkan diri sejenak. Kita mau melihat betapa besar Tuhan di dalam diri kita. Mungkin saat-saat ini, secara sadar maupun tidak sadar, kadang-kadang kita sudah mencuri ataupun bahkan membunuh sesama kita melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui karakter kita. Kita membiarkan si jahat memakai kita sebagai alatnya. Mari malam hari ini kita mau mengakui semua itu di hadapan Tuhan. Kita mau minta pertolongannya, kita mau minta rahmatnya, kita mau minta tuntunan Roh Kudusnya untuk selalu memenuhi kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kita mau meminta kepada Tuhan agar selalu diberikan kreativitas, agar kita tidak bisa pernah kehabisan ide untuk sesuatu yang positif. Mari arah Roh Kudus, penuhi hati kami, anak-anak-Mu. Kami butuh kasih-Mu, Tuhan.
Kami butuh sukacitamu, kami butuh damai sejahtera daripadamu. Yang kami tahu di saat kami memperoleh itu semua, dunia tidak pernah akan bisa menggantikan itu. Tuhan, ampuni juga kami kalau kadang-kadang kami lalai. Kami membiarkan si jahat mencuri sesuatu dari diri kami, sehingga kami juga menjadi jahat untuk orang lain. Mampukan kami untuk mencintaimu di atas segala-galanya, Tuhan. Sehingga di saat yang sama, kami juga mampu mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Mari arah Roh Kudus berkuasa penuh atas diri kami. Ambil alih segala keberadaan kami. Biarlah kami bisa berjalan seturut kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami bisa menjadi alat-alat-Mu untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu. Sehingga kami bukan mencuri dan membunuh, tetapi kami bisa menjadi hidup dan membawa kehidupan kepada orang-orang yang kami ketemui. Dan biarlah orang-orang bisa melihat Engkau yang hidup melalui kami. Sehingga dimanapun kami berada, di situ ada kehidupan. Dimanapun kami berada, di situ ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Dan terlebih terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Ko Michael. Saat ini kita kembali dalam suasana doa. Kita mau percaya bahwa dalam setiap keputusan hidup kita di dunia, Tuhan yang sungguh ambil alih. Biarlah Tuhan dari firman-Mu yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami kembali bahwa semula sejak kami sendiri, Engkau adakan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk membawa cinta dan kasih itu di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perkataan kami. Biarlah ya Tuhan, jangan sampai kami malah menyakiti sama kami. Namun bimbing kami Tuhan terus belajar dari-Mu, belajar untuk terus bertumbuh di dalam nama-Mu. Biarlah kami mau terus menemukan kreativitas itu Tuhan. Biarlah kami mau terus boleh menemukan cinta kasih itu Tuhan, di mana kami boleh bagikan terhadap sesama. Biarlah mulai dari diri kami sendiri, kami boleh menjadi berkat dan sumber cinta bagi sesama. Dan kami boleh berdoa bagi Ko Michael, Tuhan Yesus, Engkau boleh berkati Tuhan hamba-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap aspek kehidupannya, memberkati keluarganya. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja Tuhan, ya segala tugasan-tugasan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pada saat ini kami mau menyerahkan diri kami, mempersembahkan diri kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus di altar. Kiranya Engkau boleh berkati setiap hati kami Tuhan. Engkau boleh memberkati setiap persembahan kami. Ini aku milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Punya salah dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang, masa depan dan rencanaku
semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup ini. Silakan, teman-teman. Cek. Halo, Koyona. Oke. Aku bantu bacakan untuk pengumuman teman-teman semuanya. Untuk pengumuman pada hari ini, yang pertama, yaitu persekutuan doa berikutnya di tanggal 16 Maret 2021 jam 7 malam. Nah, room Zoom-nya akan dibuka jam setengah 7 seperti hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Komichael yang sudah menjadi pewarta pada kesempatan malam hari ini. Juga Yuni sebagai tim pujian. Next, yang kedua, Kombas atau Sel akan diadakan tanggal Selasa 9 Maret 2021 minggu depan, hari Selasa. Itu tergantung dengan cara masing-masing teman-teman semuanya, apakah menggunakan Discord, Zoom, atau Google Meet. Untuk bagi teman-teman yang belum mempunyai kelompok selnya, boleh menghubungi Celevi di nomor yang tertera di layar ini. Mungkin boleh coba screenshot atau sambil di-save. Oke, terima kasih. Terus yang ketiga, persekutuan doa berikutnya, persekutuan doa ini akan diupload di YouTube kita juga, di PDM PKKGB. Mohon bantuannya untuk teman-teman semuanya juga untuk subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube kami. Thank you. Yang keempat juga kita akan mengadakan pelayanan doa pribadi. Cek. Cek. Masuk. Oh ya, masuk ya? Sorry. Di tempatku nge-freeze soalnya. Masuk. Oke. Untuk yang keempat, teman-teman semuanya akan dilakukan pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin didoakan, boleh dituliskan namanya di kolom chat. Nanti akan dimasukkan ke breakout room untuk didoakan oleh tim pendoa. Lalu yang terakhir, pelayanan doa konseling ini bagi teman-teman yang lainnya juga yang membutuhkan untuk doa konseling lebih lanjut, boleh mencantumkan nama dan nomor WA-nya untuk nanti di-follow up oleh tim PDM PKKGB. Dan sekian untuk pengumuman. Sebelum kita mengakhiri dengan lagu penutup, mari kita sama-sama dokumentasi teman-teman semuanya seperti biasa. Yang kameranya masih off boleh dinyalakan terlebih dahulu. Oke, yang kameranya masih off, kawan-kawan. Oke, nah udah pada nyala ya. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Belum difoto. Cuma hitung mundur. Oke, nanti aku hitung 1, 2, 3. Teman-teman semuanya boleh gaya bebas. Aku screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, nah tunggu ya teman-teman ya. 2 kali jepret. Soalnya hari ini rame. Sebentar. Yang lagi senyum boleh dilepas dulu senyumnya. Nanti kering. Oke, halaman kedua siap-siap. Bukan halaman kedua sih, pokoknya gaya lagi aja teman-teman. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke,
Thank you teman-teman semuanya. Selanjutnya dikembalikan kepada Yuni. Baik, terima kasih Pak Juan. Tuhan, terima kasih Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau yang boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih buat Ko Michael Tuhan yang boleh juga Engkau berikan kesempatan untuk boleh memberikan materi bagi kami. Tuhan ingatkan kami kembali bagaimana kami boleh menjadi hamba-Mu, boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan yang penuh dengan kasih. Biarlah melalui mulut, perkataan dan pemikiran kami Tuhan, Engkau yang boleh ambil alih. Kami mau belajar Tuhan untuk terus boleh membagikan kasih itu dan bukan sebaliknya. Ketika kami Tuhan mulai jatuh, ketika kami Tuhan mulai lagi lesu, berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami Tuhan waktu untuk terus belajar dan berproses Tuhan di dalam nama-Mu. Berkati kami Tuhan setiap pribadi ini. Biarlah kami boleh menjadikan sesama Tuhan. Bagaimana kami boleh mencintai-Mu Tuhan dan mencintai yang lain. Dan berkati kami Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan dalam setiap aktivitas kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami Tuhan, Engkau boleh berkati. Sertai setiap kami Tuhan, juga kami boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Dan kami juga berdoa, kalau boleh Tuhan Kau berkati dunia ini, khususnya Indonesia, dengan tangan-Mu Tuhan Engkau boleh urapi dan memberkati, khususnya dalam pandemi ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami percaya Tuhan di dalam-Mu ada pengurapan. Biarlah ya Tuhan, kami semua bangkit. Memang Tuhan belajar dalam segala kondisi ini untuk saling membantu, mendukung sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, kami boleh menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Kami boleh berjalan di dalam nama-Mu. Ini setiap doa kami Tuhan, kami mau sampaikan semuanya di dalam tangan-Mu. Dan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita mau percaya bahwa kuasa-Nya dari awal hingga akhir, Dia boleh memberikan mujizat-Nya bagi kita semua. Amin. Dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam. Bless. God bless. Teman-teman See semuanya. you. PLT. Dadah. Michael. Bye-bye.
Saya live dulu ya teman-teman. Terima kasih. Yun, bisa Ya. ikut